Halo guys, this is Ebin and welcome to Ebin Berkisah. Di sini aku mau ceritain ke kalian kisah-kisah musisi yang mengalami pengalaman mistis. Buat hari ini, aku mau ceritain pengalaman mistis musisi di kota Saranjana. Kalian pasti pernah dengar yang namanya kota Saranjana. Tapi buat kalian yang belum tahu, Saranjana dikenal sebagai kota gaib di Pulau Kalimantan. Kota Saranjana ini misterius banget guys, karena nggak tercatat dalam peta Indonesia. Tapi diyakini keberadaannya sama masyarakat Kalimantan. Dilansir dari detik.com, berdasarkan penelitian, katanya kota Saranjana pernah ada di peta kuno dan kamus yang dibuat pada masa Hindia Belanda. Letaknya berada di sebuah bukit kecil di desa Oka-Oka, kecamatan Pulau Kelautan, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Nah, ini dia beberapa musisi yang pernah mengalami kejadian mistis waktu manggung di daerah Saranjana. Yang pertama, ada Ari Lasso. Waktu tahun 2005, Ari Lasso lagi melakukan tur di salah satu pemberhentiannya di kota Saranjana. Sesampainya di kota tersebut, Ari Lasso dan timnya diberi beberapa arahan agar tidak mandi untuk mengikuti kepercayaan warga setempat, supaya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sebelum manggung, Ari Lasso bilang kalau dia diberi info kalau nanti akan ada 12.000 penonton di dalam stadion. Wow, banyak ya. Selain itu, dia juga diperingati untuk mengabaikan kalau nih nanti ada penonton yang rupanya, kelakuannya agak aneh, dan bahkan sampai melakukan gerakan-gerakan yang nggak biasa. Sampai akhirnya tiba waktu untuk manggung. Ari Lasso bilang kalau dia sih tidak terlalu merasakan hal-hal aneh selain para penonton yang berkelompok dan menari-nari. Setelah selesai manggung, Ari Lasso diarahkan untuk langsung meninggalkan stadion sebelum para penonton pulang. Nah, yang bikin merindingnya, waktu Ari Lasso dalam perjalanan keluar dari stadion, dia memperhatikan dari mobil kalau suasana stadion sangat sepi. Padahal penampilannya belum lama selesai dan ada 12.000 orang yang menonton itu tadi kan. Logikanya, orang sebanyak itu harus mengantri keluar dari stadion dan pastinya butuh waktu yang lama. Tapi Ari Lasso masih berpikir dan berusaha untuk positif kalau masyarakat setempat yang menonton sangat tertib keluarnya. Jadi proses untuk keluar dari stadion bisa berlangsung dengan cepat. Di sini Ari Lasso beranggapan penonton sudah berada di luar. Nah, begitu mobilnya keluar dari stadion, suasana sangat sepi dan hanya ada beberapa orang saja. Ari Lasso mengucapkan kejanggalan itu pada panitia acara. Tapi panitia dengan santainya bilang kalau hal itu udah biasa. Konon katanya, para penonton tersebut adalah masyarakat kota Saranjana. Sepulang dari acara, Ari Lasso dan timnya mulai bersiap untuk pergi ke kota selanjutnya. Namun, salah satu timnya merasa situasi sudah aman, sudah selesai, dan akhirnya mereka melanggarlah arahan yang diperingatkan di awal, yaitu mandi. Gak lama dari anggota tim tersebut selesai mandi, anggota tim lainnya mengalami musibah. Musibahnya adalah tangannya patah karena tertabrak saat ingin menyeberang jalan. Selain Ari Lasso, ada lagi nih musisi-musisi lain yang juga punya pengalaman mistis di kota Saranjana, yaitu Ivan dari band Seventeen. Saat itu, akses menuju panggung hanya ada satu pintu. Jadi mobil mereka harus masuk dari depan panggung dan harus membelah area kerumunan penonton. Di sini, mereka justru sangat senang karena saat itu kerumunan penonton sangat banyak dan mencapai ribuan. Penampilan juga berlangsung baik-baik saja tanpa keanehan. Tapi, begitu penampilan selesai, Ivan dan bandnya langsung turun panggung dan masuk ke dalam mobil. Saat mobil melintasi area penonton untuk keluar stadion, lebih dari setengah penonton sudah menghilang. Kok bisa? Ngeri ya? Ivan menyebutkan kalau hal tersebut bukan pemandangan yang biasa bagi mereka.
Karena biasanya penonton seramai itu butuh waktu yang lama dong untuk keluar dari venue, apalagi pintunya cuma satu. Selain itu, salah satu timnya menyadari kalau orang-orang di acara tersebut aneh dan memiliki pandangan yang kosong. Panitia bilang ke Ivan dan bandnya kalau hal itu adalah hal yang biasa. Ngeri ya? Pandangan kosong tapi ngeliatnya ke kita. Ngeri banget. Next, musisi lainnya yang pernah mengalami kejadian serupa di tempat yang sama adalah Tantri Kotak. Keanehan pertama terjadi saat Tantri dan bandnya berada di perjalanan dari Banjarmasin ke Kota Baru yang memakan waktu 12 jam. Saat malam hari, gak sabar karena gak sampai-sampai nih ke tempat tujuan, salah satu anggota timnya yang bosan membuka jendela dan bercanda dengan berteriak-teriak. Tiba-tiba ada air laut menyiprat ke wajahnya. Karena takut, mereka langsung menutup kaca mobil dan saat tim lainnya berusaha mengenali kawasan yang mereka lewati, ternyata mereka sedang melintasi area kuburan. Aneh gak sih? Area kuburan tapi kecipratannya air laut. Kan gak mungkin kuburan di atas air laut. Udah, lanjut. Oke, sesampainya di Kota Baru, Tantri diperingatkan kalau sering ada kejadian mistis seperti penonton hilang setengah dan diberitahukan juga kalau ada kota yang hilang di situ. Nah, saat manggung, Tantri merasakan kejanggalan dari para penonton. Penonton yang aktif menikmati acara cuma di bagian tengah sampai ke depan panggung aja. Sementara penonton yang bagian belakang cuma diam gak bergerak. Di tengah penampilan lagu, Tantri sempat berbalik badan sebentar untuk melihat ke arah drummer. Saat dia membalikkan badannya lagi, setengah penonton sudah hilang dalam sekejap. Setelah selesai manggung, Tantri menyadari ada keanehan. Biasanya selesai konser akan ada suara berisik kendaraan para penonton pada mau pulang, biasanya ada sampah berserakan dan lain-lain. Namun, kondisi pada saat itu sepi dan sangat bersih. Tantri pun bertanya pada panitia, sebenarnya kemana penonton yang hilang itu? Ternyata mereka adalah penduduk Kota Hilang Saranjana. Ada sebuah kota gaib lagi nih yang ada di Kalimantan yang terletak di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Daerah ini biasanya disebut oleh masyarakat setempat sebagai Padang 12. Konon katanya, orang-orang yang sudah pernah melihat kota Padang 12 ini bilang kalau wilayah ini sangat bersih dan indah. Kota ini juga sangat maju, masyarakatnya makmur dan kaya raya. Namun, wilayah ini aslinya cuma tanah kosong, seluas 12 km yang dipenuhi pohon pinus dan ilalang. Karena itulah, kota tersebut dinamakan Padang 12. Masyarakat Ketapang menyebut penduduk Padang 12 dengan sebutan orang kebenaran atau orang limun. Wujudnya mirip seperti manusia, namun mereka tidak memiliki belahan atau filtrum di antara hidung dan bibirnya. Bagian sini nih. Konon, Raja Dangdut Rhoma Irama pernah diundang untuk manggung di daerah Ketapang untuk pertama kalinya. Tapi ternyata Rhoma Irama mengaku kalau dia sudah 2 kali diundang untuk manggung di Ketapang. Saat datang ke Ketapang, Rhoma Irama sempat bingung karena seingatnya Ketapang yang dia datangi sebelumnya sangat megah. Tapi kok saat datang untuk kedua kalinya terlihat sangat jauh berbeda ya, katanya. Oleh karena itu, banyak kabar bermunculan kalau Rhoma Irama di kali pertama datang bisa jadi dia manggung di kota Padang 12. Nah, itu dia tadi guys, musisi-musisi yang pernah manggung di tempat yang mistis. Menurut kalian gimana nih? Kalau menurut aku, bisa jadi kota-kota tersebut tuh benar ada. Hal-hal keanehan-keanehan itu benar ada. Yang kita bisa lakukan adalah tetaplah berbuat baik, jangan melakukan hal-hal sompral, jangan melakukan keanehan-keanehan yang seakan-akan mengundang mereka untuk datang. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa kalau mau melakukan apapun, supaya kita tetap dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Oh ya guys, kalau kalian pernah mengalami kejadian mistis saat sedang bermusik, kalian bisa banget kirim ke aku lewat email di bawah ini. Nanti kita akan bacain sama-sama. Oke? Jangan lupa untuk like video ini, komen, dan subscribe channel aku. See you on the next one. Bye-bye.